Di sini emang berarti kita itu dianjurkan bahwa pramuka itu saling tolong menolong dalam Iya, betul. kehidupan pribadi kita maupun ya yang lain apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, kembali lagi bersama podcast Necis Talk Juara. Di sini, saya Zahra Tushita Ani sebagai host yang akan menemani kalian sampai akhir video nanti. Pada kesempatan kali ini, kita akan bincang-bincang santai tentang bagaimana puasa menjadi momentum untuk menghidupkan nilai-nilai Trisatya dan Dasar Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Apakah nilai-nilai tersebut hanya sebagai ucapan atau juga mungkin bisa sebagai yang kita jalankan sekarang? Nah, kali ini aku udah ditemenin sama salah satu kakak pramuka, yaitu Kak Alfijar sebagai Pradana Putra di Ekstrakurikuler Pramuka ya Kak. Iya. Halo Kak, Hai. gimana nih puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ya, biar gak lama-lama. Nah kan Trisatya dan Dasa Dharma kan merupakan janji ya atau Iya. pedoman buat pramuka tuh. Hmm. Nah, gimana sih puasa Ramadan bisa membantu kita memahami dan menghayati nilai-nilai yang menjadi pedoman kita sebagai pramuka, dan gimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu emang pramuka tuh emang didasarkan sama Dasa Dharma dan Trisatya. Tapi Trisatya itu lebih ke perjanjian kepada diri kita, kepada pramuka itu tersebut. Sedangkan Dasa Dharma itu mencantum kepada kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua cinta alam dan sesama manusia. Yang ketiga patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima rela menolong dan tabah. Yang keenam patuh dan suka bermusyawarah. Rajin terampil dan gembira. Yang ketujuh hemat, cermat dan bersahaja. Yang kedelapan disiplin, berani dan setia. Yang kesembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kesepuluh suci dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan. pikiran dan perkataan. Nah, terus gimana sih puasa bisa membantu kita untuk meningkatkan pengendalian diri dan disiplin yang merupakan bagian dari Dasa Dharma itu sendiri? Oh, tentu banget ini mah ada di Dasa Dharma ke-8 kalau nggak salah. Dan tadi itu menjelaskan tentang 8 atau 7 yang hemat, cermat dan bersahaja. Sini itu mengajarkan kita bahwa pengendalian diri terhadap diri kita, bahwa dalam di sini di sekolah juga kan diajarkan pesantren ekologi. Iya, Nah, betul. di sini kita belajar bahwa di sini kita emang harus berhemat dalam menjaga toleransi, terus keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan dan lain-lain lah. Iya. Nah, apa yang bisa kita pelajari nih, Kak, dari pengalaman berpuasa tentang kejujuran dan integritas? Kan tentunya di pramuka juga menjunjung tinggi kejujuran kan. Nah, gimana kita bisa menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari? Bagaimana kita menerapkannya? Ya, kita menerapkannya itu dengan cara emang betul-betul dari diri kita sendiri. Apakah emang kita mau jujur, tapi ya secara ini kita konsepkan secara Dasa Dharma. Ya emang Dasa Dharma itu kewajiban dari organisasi pramuka ya, karena emang udah seharusnya menjadi integritas dan kejujuran itu menjunjung tinggi banget dalam kepramukaan. Iya. Nah, di Ramadan juga kan ada acara berbagi takjil, Iya. terus bersedekah. Nah, itu kan contoh nyata dari nilai rela menolong. Nah, apa makna yang bisa kita ambil dari pengalaman itu? Makna yang kita ambil itu bahwa emang di dunia itu begitu banyak beragam ya. Iya. Di sini kan emang pramuka juga sebagai ini yang orang yang selalu bisa dibantu lah, walaupun ada yang kesusahan dalam ini pasti harus tolong menolong lah, walaupun mau di masyarakat ataupun di dalam organisasi lah. Intinya mah rela menolong walaupun kitanya juga sulit, tapi setidaknya ada
inilah. Ada niatnya Iya, ya, ada niatnya. betul. Nah, kalau boleh tahu, pramuka mengadakan nih kayak mengadakan nggak berbagi takjil atau semacamnya untuk memperkuat silaturahmi? Pasti mengadakan. Kemungkinan itu pada tanggal 9. Oh, berarti pertengahan Iya, puasa iya. ya. Terus gimana nih puasa Ramadan bisa membantu kita untuk memahami dan menghayati makna kesederhanaan dalam kehidupan? Memaknai kesederhanaan itu emang menurut saya mah emang sangat mudah. Yang awal tadi yang harus belajar cermat dalam manajemen waktu dan memprediksi apa aja yang bakal terjadi lah, begitulah intinya. Terus gimana pengalaman berpuasa bisa membantu kita untuk menjadi lebih peduli dan berbagi dengan orang lain sesuai dengan nilai Trisatya untuk menolong sesama hidup? Itu kan di Trisatya itu emang perjanjian ya. Ya. Nah, perjanjian yang kedua tadi menolong. Nah, di Dasa Dharma juga ada tolong menolong. Di sini emang berarti kita itu dianjurkan bahwa pramuka itu saling tolong menolong dalam kehidupan pribadi kita maupun ya yang lain apa gitu. Terus bulan Ramadan ini kan merupakan kesempatan emas ya untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan waktu ini untuk meningkatkan produktivitas dan manajemen waktu, serta kita untuk menjadi lebih rajin dan terampil seperti yang tercantum dalam Dasa Dharma? Bagaimana kita rajin itu kembali pada diri kita sendiri, akan tetapi kita menggunakan prinsip pramuka yang mana dia ada di Dasa Dharma. Di Dasa Dharma itu kita harus saling berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari dan manajemen waktu juga itu butuh banget. Pada organisasi kita juga harus mengerti mana yang penting, mana yang enggak untuk pribadi kita sendiri. Ya, benar banget. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu kita ya agar bisa dilakukan untuk kegiatan yang positif. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari nilai ketaatan melalui pengalaman berpuasa dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan yang perlu kita lakukan itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, benar. Emang ini tuh sebagai kewajiban bagi diri kita, dan juga ini juga di Trisatya yang pertama, yaitu kita harus mewajibkan segala hal, bahwa emang itu perjanjian bahwa kita tidak terlalu tergantung bersama organisasi aja begitu. Oke, gimana nih puasa membantu kita memahami dan menghayati makna persaudaraan? Kan di pramuka juga kayak menjunjung tinggi rasa persaudaraan ya. Jadi kan persaudaraannya tuh kuat banget. Dan apa yang bisa kita lakuin sih untuk meningkatkan kesadaran tersebut seperti yang tercantum dalam Dasa Dharma? Dalam Dasa Dharma kan pasti itu emang udah berkaitan banget dengan persaudaraan. Tapi dari keterampilan kita juga pasti ada gitu, toleransi sama persaudaraannya, dari mulai tali temali, terus perkumpulan antara Laksana dan Bantara, terus juga ada ini kegiatan acara buat Laksana dan Bantara, dan itu juga sebagai fondasi kita bahwa emang ini tuh perikatan kita persaudaraannya. Benar. Nah, gimana sih kita membuat nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma menjadi bagian dari karakter kita yang lebih kuat dan konsisten, terutama di era digital seperti sekarang? Tentu di era digital itu banyak ada positifnya, ada negatifnya juga. Betul. Dari dampak positif sih dari pramuka itu bagus banget, jujur. Emang ya beritanya emang bagus banget buat diri kita sendiri, apalagi emang dari kegiatan tahun sekarang sama tahun kemarin itu banyak banget ini relasi kepada anggota pramuka, tidak dari sini, dari luar juga. Oke, di era digital seperti sekarang, untuk memperkuat karakter Trisatya dan Dasa Dharma juga mungkin bisa membuat
quotes of the day gitu Iya. ya. Buat apa sih dari nilai-nilai dasar Dharma itu sendiri. Iya, Nah, betul. oke. Tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung obrolan, dan semua apa yang kita bahas semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pramuka yang lebih baik. Terima kasih Betul. banyak buat Kak Afijar yang sudah bersedia untuk mengisi segmen Ramadan tahun ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari puasa Ramadan dan menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat karakter dan integritas kita sebagai pramuka. Saya Zahratul Syita Alanis pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.